Selamat siang pemirsa channel Bali dimanapun Anda berada. Saat ini situasi pariwisata Bali telah mulai kondusif dan para wisatawan dari lokal, domestik maupun mancanegara sudah memenuhi Bali Safari yang ada di Kabupaten Gianyar. Boleh. Selamat siang Mbak Lia, kami dari channel Bali, Koran Juri dan Loka Bali. Apa nih program pasca COVID-19 untuk Bali Safari untuk merekrut banyak wisatawan lokal, domestik maupun mancanegara? Oke, jadi di pandemi ini kita ada aktivitas baru ya. Pastinya salah satunya ada Feed the Predator. Jadi dimana kalau teman-teman itu rindu sama Night Safari, tapi karena Night Safari itu available-nya cuma weekend, kita adain Feed the Predator, aktivitasnya serupa di siang hari. Nah, itu bisa kasih makan harimau sama singa. Kemudian kita ada crop feeding, kasih makan buaya. Terus ada juga piranha feeding. Nah, itu program-program terbaru kita di selama pandemi ini. Jadi sebelum pandemi itu tidak ada ya, petugas yang memberi makan. Benar, petugas. Kalau sekarang bisa langsung pengunjung yang kasih makan harimau, singa, terus piranha, dan satu lagi itu buaya. Apakah demi keamanan ini ada sedikit pelatihan singkat sebelum mereka memberikan makan khususnya binatang-binatang yang predator itu, Mbak? Ada sedikit nggak di arahan begitu? Sebelumnya pasti ada trainingnya ya, jadi setiap hari dilatih, kemudian beberapa bulan kemudian kalau dari tim satwa kita udah merasa siap, baru kita bisa produksi ke pengunjung. Iya. Silakan, Mas. Nah, untuk penghuni baru, Mbak, di sini Mbak, apa aja yang baru melahirkan? Mungkin ada yang tambahan. Oke, jadi yang paling baru melahirkan ini ada komodo ya, Pak ya. Terpantau di bulan Maret kemarin ada menetas 16 ekor komodo. Terus sementara untuk yang lain, Mbak, ada? Ada baby hyena juga. Tapi ini baby hyenanya udah yang ketiga. Iya. Itu pengunjung Kak, setelah balik buka ini kira-kira berapa persen yang masih di sini? Berapa persen? Kita sih saat ini baru masih 30% sih masih, dan itu domestik yang mendominasi. Kalau untuk wisatawan mancanegaranya baru 1% aja. Terus kalau waktu bukanya mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Kita buka dari pagi jam 9 sampai jam 5 sore untuk yang pagi hari. Nah, kita juga ada Night Safari di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Itu startnya dari jam 6 sampai jam 9 malam. Oh, khusus Jumat, Sabtu, Minggu ya, Iya, Night Safari-nya. betul. Ya. Itu programnya sama ataukah safari jalan seperti biasa atau ada perform dari koleksi? Jadi kalau day safari itu pengunjung free ya, sendiri jalan kemana sesukanya, mau lihat sama apa. Kemudian naik bus yang tertutup. Nah, bedanya kalau naik safari ini pengunjung akan ditemenin oleh safari ranger. Jadi ada guide-nya saat walking safari melihat satwa-satwa nokturnal seperti komodo, white tiger, kemudian ada landak, ada bekantan. Kemudian akan diantar ke Savolayan Restoran untuk makan malam, atau schedule-nya adalah naik bus khusus yang tadi saya bilang mengasih makan harimau, singa, kemudian satwa herbivora. Mbak, Kemudian, ini tiket ini bisa lanjutan yang pagi misalnya beli tiket, dia belum mau pulang sampai malam boleh Mbak ikut Night Safari? boleh, tapi beli dulu tiketnya Pak. Jadi 2 kali beli? Iya, 2 kali beli. Oh, untuk pagi dan malam? Iya. Harga tiket Mbak? Harga tiket yang Reguler. yang biasa. Yang biasa itu 175.000 untuk dewasa. Anak-anak 145.000 kalau yang reguler. Kalau Night Safari, anak-anak 400.000, dewasanya 500.000, tapi sudah termasuk makan malam di Savolayan Restoran. Nah, Night Safari itu ada istimewanya juga sih. Jadi pengunjung bisa menyaksikan pertunjukan tarian api, African Fair Dance. Itu spesialnya. Ya, terima kasih, Mbak. Ya, demikian liputan khusus bersama Markom Bali Safari. Nama lengkap Di Bali Safari Park, saya Ari, saya jadi pemandu Anda di Safari Journey kali ini. Dan sekarang kita lihat satwa dari wilayah Indonesia, India, dan juga Afrika. Namun sebelum lanjut, mau tetap menggunakan maskernya dengan baik.
baik dan juga benar. Terima kasih. Sekarang lihat satu dari wilayah Indonesia. Satu pertama kita lihat yang di sebelah kanan. Ada babi rusa. Yang lagi tidur siang. Babi rusa fisiknya babi dan hanya yang jantan yang memiliki taring yang menyerupai tanduk rusa. Dan di sebelah kiri, di lubang pohon, Wih, burung hantu. ada burung hantu. Burung hantu adalah satwa nokturnal, yaitu lebih aktif di malam hari. Mereka dapat memutar kepalanya hingga 135 derajat ke arah yang berbeda. Oke, dan selanjutnya kita lihat yang di sebelah kanan. Kira-kira dan tahu nggak sih satu apa? Anoa. Bener banget, ada anoa. Ya Anoa pinter, merupakan anak herbivore babe. terkecil di dunia. Mereka satwa endemik dari Pulau Sulawesi, satwa asli dari Indonesia. Kita lihat buaya muara di sebelah kiri, reptil terbesar di dunia. Iya, ada buaya. Jadi biasanya buaya akan membuka mulutnya seperti itu ya, ketika merasa kepanasan karena buaya tidak memiliki pori-pori pada tubuhnya. Panjangnya bisa mencapai 6 meter dengan berat 1 ton atau 1000 kg. Selanjutnya kita lihat mamalia darat terbesar. Bener banget, kita lihat gajah. Dan di sini kami ada gajah Sumatera, di mana gajah Sumatera merupakan gajah terkecil kedua di dunia setelah gajah pygmy dari Kalimantan. Mereka satwa herbivora bisa menghabiskan sekitar 200 kilo rumput per harinya dengan berat sekitar 4 ton atau 4.000 kg. Ya, ada banteng di sebelah kiri. Yang hitam jantan, yang coklat betina. Mereka berasal dari Pulau Jawa. Banteng sudah didomestikasikan untuk pertanian yang disebut dengan sapi Bali. Dan juga ada rusa Jawa yang lebih dikenal dengan menjangan. Oke, dan masih di sebelah kiri ya, ada di pojok tapir. Tapir merupakan kerabat dekat dari kuda dan badak. Tapir mirip seperti pemakan semut, tapi sebenarnya tapir adalah satwa herbivora, jadi makannya tumbuh-tumbuhan. Siap-siap, sekarang kita melewati rawa-rawa. Wah, mobil masuk ke rawa-rawa. Mobil masuk ke air. Ada orang utan di sebelah kiri. Oh, sebelah kiri. Iya, orang utan. Orang utan mereka juga memiliki sidik jari sama seperti manusia. Yang betina juga mengalami siklus menstruasi. Nah, kalau yang di sebelah kanan ini ada oa, di mana oa merupakan kera terkecil di Asia. Satwa ini merupakan satwa monogami, yaitu hanya memiliki satu pasangan seumur hidupnya. Ya, setia. Kita kembali lagi ke rawa-rawa. Ketemu sama beruang madu di sebelah kiri. Beruang madu merupakan beruang terkecil di dunia dan mereka juga disebut dengan beruang matahari karena memiliki lingkaran kuning berbentuk matahari di bagian dadanya. Ada gerbang besar di depan.
Permisi. Siap-siap, sekarang kita akan melewati jembatan Getar. Suaranya bagus semua ya. Aduh. Oke, sekarang kita memasuki kawasan hutan hujan tropis di Sumatera. Dan di sini kita akan lihat kucing besar. Oh, ada kucing. Ada harimau. Kenapa dia tidur ngantuk ya? Iya, jadi karena daging yang sulit dicerna itu membuat mereka mudah merasa lelah dan ngantuk. Jadi biasanya harimau bisa tidur hingga 16 jam per harinya. Waduh. Kalau banget tidurnya ya. Mereka bisa menghabiskan sekitar 6 kilo daging per harinya dengan berat sekitar 300 kg. 16 jam sehari tidur. Oke, pipit. Dan jembatan Getar lagi, siap-siap. 1, 2, 3. Ya. Latihan vokal ya. Salah satu dari Indonesia. Kita lanjut ke wilayah India. India. Kita sampai Di di sebelah kanan ada Patung Nandini dari India. Ini ada rusa tutul putih. Oke, rusa tutul putih hanya yang jantan yang memiliki tanduk. Kalau tanduknya patah, bisa tumbuh lagi setiap tahunnya. Mereka mudah dikenali karena memiliki tutul putih di bagian tubuhnya. Dan ada beruang lagi di sebelah kiri, beruang hitam Himalaya. Beruang terbesar di Asia. Mereka juga disebut dengan beruang bulan karena memiliki setengah lingkaran seperti bulan sabit di dadanya. Dan selamat datang di Afrika. Kita lihat ada kuda Nil. Wow, jalanan ya, dan dua dari mereka ada di dalam air di sini. Nah, ini yang ada di permukaan namanya Maji ya. Maji lahirnya di Bali Safari, umurnya sekitar 6 tahun. Oh, 6 tahun sudah begitu? Iya. Ini satu keluarga. Kuda Nil memiliki kulit yang sangat sensitif, itu sebabnya harus berendam di air untuk melindungi kulitnya jadi agar tidak kering. Kalau kepanasan, biasanya mereka akan mengeluarkan cairan merah dari tubuhnya yang disebut dengan keringat darah. Ada gerbang lagi, ada gerbang lagi. Jembatan Getar lagi. 1, 2, 3. Oke, dan wow, ada hyena. Ini yang paling ini. Yang baru punya anak nih, hyena. Ya, jadi baru saja melahirkan di Bali Safari ya. Dan kami ada stripe hyena atau hyena bergaris yang merupakan jenis hyena yang paling kecil di antara yang lainnya. Mereka ini bukan keluarga kucing, anjing maupun serigala, tapi mereka punya spesies mereka sendiri. Dan hyena merupakan satu karnivora, yaitu pemakan daging, namun mereka juga bisa mencerna hingga tulang dan tanduk.